Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian subuh kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan meneruskan kajian kita tentang doa yang memohon 4 hal yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memohon diberi petunjuk, diberi takwa, dan diberi afaf atau iffah, dan yang terakhir diberi al-ghina atau kekayaan. Mari doanya kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 3 hal yang pertama sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu memohon al-ghina, memohon kekayaan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan ini bisa dimaknai dengan 2 pemaknaan, ya. Pemaknaan yang sifatnya zahir dan sifatnya hakiki. Seperti kata bangkrut gitu ya. Kita akan sering itu. Setiap halal bihalal mesti diceritakan itu kepada kita tentang hadis yang berbicara tentang orang yang bangkrut. Al-muflis dalam bahasa Arabnya, ya. Suatu ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya, tahukah kamu siapa itu al-muflis? Orang yang bangkrut itu. Nah, sahabat menjawabnya, ya, orang yang bangkrut ya man la dirhamalah, orang yang sudah tidak punya uang lagi. Karena habis. Meskipun semula uangnya banyak, jadi habis dan bangkrut, ya. Kata Nabi, oh bukan itu. Yang dimaksud bangkrut itu menurut Nabi adalah orang yang nanti datang kepada Allah di hari kiamat dengan membawa banyak pahala,
membawa pahala sholat, zakat, puasa, ya, dan lain sebagainya, tetapi dia banyak berbuat zalim. Dia menzalimi si anu, menyakiti si anu, ngerasani si anu, menumpahkan darah si anu. Nah, sehingga kemudian ketika di compare dengan kezalimannya itu ternyata banyak dosanya ketimbang pahalanya, ya. Nah, itu bisa jadi bangkrut itu di akhirat nanti. Nah, jadi pengertian bangkrut dalam bahasa kita sehari-hari ya orang yang tidak punya uang itu, ya, hartanya habis, ya. Tapi bangkrut dalam pengertian hakiki itu yang seperti digambarkan Nabi itu. Nah, kekayaan juga begitu. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari kan kekayaan itu kan ya orang kaya itu kalau punya banyak harta, ya, itu disebut dengan kaya. Ya. Punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, ya. Itu kaya dalam bahasa kita sehari-hari. Sehingga berlebih di dalam hal memenuhi kebutuhannya itu. Tetapi dalam salah satu hadis, ya, Nabi itu pernah menyampaikan yang namanya al-ghina itu bukan kok karena banyaknya harta, itu bukan. Ya. Laisal ghina an kathratil arab. Yang namanya kekayaan itu, yang namanya kaya itu bukan kok karena banyaknya harta, ya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Ya. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa sebenarnya, ya. Dan jiwa yang merasa kaya itulah yang kaya sesungguhnya, ya. Sebab kalau kaya harta sekalipun, kalau ternyata kok jiwanya belum kaya, ya, lalu masih butuh terus, ya. Lebih-lebih kalau butuhnya itu sampai direwangi, tidak karu-karuan begitu, ya. Wah, itu sesungguhnya bukan kaya itu, ya. Ya. Allah itu disebut sebagai maha kaya. Itu karena Allah itu tidak butuh dengan apapun sebenarnya, justru malah. Ya. Nah, dalam konteks kita, orang tuh kaya itu justru malahan biasanya butuhnya banyak, itu malah enggak. Ya. Mobilnya sudah satu butuh dua, mobilnya sudah dua butuh tiga, rumahnya sudah satu butuh dua, rumahnya sudah dua butuh tiga, terus begitu orang kaya itu. Pabriknya sudah satu butuh dua, terus seterusnya nggak selesai-selesai. Ya. Sampai ada hadis juga yang menyatakan, ya itulah manusia itu, ya. Ya, tidak pernah puas, ya, dengan kaitannya dengan harta itu. Kalau sudah diberi emas sebesar gunung sekalipun masih kepingin yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, sampai kemudian ketika dia itu sudah dikuburkan di dalam tanah itu, alias mati itu, ya, baru selesai. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ya, jadi kita memohon kekayaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal pengertian yang umum boleh, ya. Minta kaya harta itu boleh, tidak ada salahnya. Ya, uang memang yang namanya kita hidup ini ya butuh harta memang. Bahkan malahan kalau secara implisit begitu memang justru Allah itu menghendaki umatnya itu ya kaya. Rasulullah itu pernah menyatakan
al-mu'minul qawiyyu ahabbu minallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, kuat dalam hal apa? Ya kuat dalam segalanya kan dia. Kuat dalam imannya, kuat dalam ilmunya, kuat dalam hartanya, kuat dalam fisiknya. Loh, itu lebih disukai Allah ketimbang yang lemah. Ya. Makanya Allah lalu memerintahkan untuk bekerja, memerintahkan untuk belajar, memerintahkan untuk olahraga. Itu semua dalam rangka supaya kuat. Ya. Ya. Nah, termasuk kuat dalam hal harta itu ya kaya itu. Ya, dengan kekayaan itulah maka kita lalu bisa berzakat, berinfak, ya, bersedekah, haji. Ya. Itu butuh kekayaan itu. Ya. Kalau enggak bisa itu. Ya. Dengan harta kita bisa mendidik anak kita, menyekolahkan. Dengan harta kita bisa menjaga kesehatan kita. Kalau sakit bisa berobat dan seterusnya. Tidak salah. Minta kaya dalam pengertian harta itu tidak salah. Ya, boleh. Tetapi yang lebih penting memang adalah kaya hati tadi itu, ghinan nafas tadi itu. Ya. Orang itu kalau sudah kaya hatinya, ya sudah, ya. Tadi tidak akan lalu kemerungsung, tidak butuh macam-macam tadi itu. Ya. Pada umumnya kita kan enggak ya, butuhnya itu masuk terus saja, itu tidak pernah putus-putus tadi itu ya. Ya. Padahal orang itu semakin butuh itu semakin miskin dia sebenarnya itu. Ya. Kalau merujuk kepada tadi, Allah itu maha kaya itu karena Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Itu Allah itu. Nah, kita ini justru malah kalau secara dhahiriyah orang itu semakin kaya malah kebutuhannya semakin banyak. Ya. Nah ini. Ya. Nah, ada satu istilah lain di dalam bahasa agama itu ya, secara teknis itu yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dengan merasa cukup tadi itu. Ya. Bahasa kita yang nrimo ing pandum begitu ya. Tetapi bukan dalam pengertian fatalistik, bukan ya. Lalu tanpa usaha sing penting asal nrimo ya, tidak seperti itu ya. Allah tetap memerintahkan kita usaha. Kalau kita usaha itu dalam rangka mengerjakan perintah Allah itu. Ya. Nah, kalau kita itu qanaah, ya sudah kan semuanya cukup, ya tidak memerlukan yang lain begitu kalau qanaah. Makanya sampai ada ini ya, sampai ada apa namanya ya, ungkapan peribahasa ya dalam bahasa Arab itu yang menarik itu ya, yang menyatakan begini, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau Anda itu memiliki hati yang qanaah, hati yang tadi merasa cukup tadi itu, maka Anda dengan pemilik dunia itu sama. Loh, sampai begitu, sampai ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Ya. Menarik ini ya. Jadi kalau orang itu sudah merasa cukup qanaah itu sama dengan pemilik dunia itu. Ya. Nah, disinilah maka sekali lagi itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, kita mohon diberi kekayaan hati, yaitu dengan sifat yang qanaah itu, sehingga ya apapun yang Allah berikan itu kita lalu merasa cukup, ya, lalu kemudian kita tidak kemudian sampai kemerungsung di dalam mendapatkan harta itu. Nah, sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak boleh
untuk mendapatkan harta yang banyak tadi itu boleh, dan bahkan ya secara implisit itu juga dianjurkan oleh Allah, ya. Tetapi ya pesannya ya, kalau toh kita itu kemudian kok kepingin mendapatkan harta yang banyak, ya itu ya harus dengan etika, harus dengan tata cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita itu kan kemudian lalu dalam hal ingin mendapatkan itu sampai direwangi, ya, melanggar aturan Allah, ya. Bahkan kalau misalnya tidak dalam rangka sampai melanggar ketentuan Allah juga, ada orang yang dalam rangka untuk mendapatkan hal-hal yang kecil sekalipun sebenarnya itu sampai direwangi untuk bermental miskin itu, bermental fakir itu. Ya. Tadi kan sudah saya katakan ya, kalau orang itu bermental kaya, ya, kaya dalam pengertian ghinan nafas tadi, kekayaan jiwa tadi itu, kan tadi itu sudah merasa cukup tadi itu, sehingga ya tadi itu tidak kemudian sampai melanggar aturan Allah, atau setidaknya kalau Allah tidak sampai melanggar aturan Allah itu ya tidak sampai menjatuhkan diri pada hal yang tidak patut, gitu, tidak patut. Ya. Nah, coba misalnya fenomena kalau ada pembagian jatah apa itu misalnya itu ya. Loh, itu kan sebenarnya banyak itu orang-orang yang sebenarnya dari sisi status ya tidak kok miskin-miskin amat, tidak fakir-fakir amat, tapi masih kepingin mendapati bahkan dengan cara berebut, ya. Bahkan kalau perlu sampai mencari surat keterangan tidak mampu. Ini kan sebenarnya tidak miskin tapi bermental miskin itu, karena masih membutuhkan hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya. Nah inilah ya, jadi doa ini mengajarkan kita, ya, membimbing kita supaya kita memohon kepada Allah kekayaan itu dalam pengertian sekali lagi ya, lebih-lebih itu kekayaan batin tadi itu yang lebih penting memang itu. Ya, kekayaan jiwa itu, ya. Sehingga dengan kekayaan jiwa itulah kita kemudian lalu tadi itu ya, bisa terhindar dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau setidak-tidaknya ya bahkan malahan termasuk yang tidak patut sekalipun, meskipun boleh sekalipun masih juga dijaga. Seperti yang kemarin sudah kita bicarakan itu ya. Jadi iffah itu ya. Iffah itu permohonan yang ketiga itu, iffah itu menjaga dari hal yang memang dilarang, tapi yang tidak dilarang sekalipun kalau itu memang tidak patut itu juga dihindari. Ya. Seperti meminta itu sebenarnya masih boleh kalau memang betul-betul kondisi mengharuskan seperti itu. Tetapi tetap hendaknya dihindari. Ya, karena begitu orang sudah meminta itu ifahnya turun. Nah, begitu. Ya. Apalagi sampai hal yang haram. Ya. Ya, makanya kemarin sudah saya jelaskan ya, kata ifah itu dalam Al-Quran dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, menjaga kehormatan diri bagi orang yang belum nikah, agar supaya tidak sembarangan menuruti nafsunya, ya, itu jelas memang itu dilarang. Ya. Tapi ada juga memang ifah itu dalam rangka untuk tidak minta-minta meskipun dia miskin, dalam rangka menjaga kehormatan dirinya itu. Ya. Nah ini.
masih ada kaitannya ini dengan yang ketiga kemarin itu. Ya. Jadi kekayaan hati yang lebih utama yang kita mintakan pada Allah. Tetapi sekali lagi juga di situ implisit ya tentu saja kekayaan dalam pengertian yang zahir, yang dalam pengertian yang biasa kita pahami sehari-hari itu yaitu kaya harta. Ya. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita ini oleh Allah diberi ya, kekayaan itu dan menjadi orang-orang yang kaya. Kalau toh tidak kaya harta, mudah-mudahan kita ini tetap menjadi orang-orang yang kaya hati, ya, kaya jiwa. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.